Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mehin Ulfa dari program studi pendidikan guru sekolah dasar di Universitas Muhammadiyah Buton. Tujuan saya mempelajari mata kuliah konsep dan pembelajaran IPA SD kelas rendah adalah untuk mengembangkan rasa ingin tahu dan suatu sikap positif terhadap sains, teknologi, dan masyarakat. Selain itu, untuk memperoleh bekal pengetahuan, konsep, dan keterampilan IPA sebagai dasar untuk melanjutkan ke tingkatan berikutnya. Pada kesempatan kali ini, saya membawakan materi tentang klasifikasi tumbuhan. Apa itu klasifikasi tumbuhan? Klasifikasi tumbuhan adalah bagian dari taksonomi tumbuhan. Taksonomi tumbuhan itu adalah ilmu yang mempelajari penelusuran, penyimpanan contoh, pemberian, pengenalan, pengelompokan, dan penamaan tumbuhan. Tujuan dilakukannya pengklasifikasian makhluk hidup adalah untuk mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup yang beragam jenis dan mengetahui hubungan kekerabatan antar sesama makhluk hidup. Dalam pengklasifikasian tumbuhan dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu berdasarkan bijinya, tumbuhan dibedakan menjadi dua. Pertama, tumbuhan berbiji terbuka. Biji dan tumbuhan ini dapat dilihat secara langsung. Mengapa? Karena bijinya tidak dilindungi oleh daging buah. Contoh tumbuhan ini adalah melinjo dan pakis. Selanjutnya, tumbuhan berbiji tertutup. Pohon alpukat dan nangka termasuk tumbuhan berbiji tertutup. Bijinya tidak dapat dilihat dari luar karena dilindungi oleh daging buah. Selanjutnya, klasifikasi tumbuhan berdasarkan bunganya dibedakan menjadi dua, yaitu pertama, bunga pada kelompok tumbuhan monokotil. Bunga pada kelompok tumbuhan monokotil memiliki jumlah mahkota, jumlah kelopak, dan jumlah benang sari mulai dari kelipatan 3. Sedangkan bunga pada tumbuhan dikotil memiliki jumlah mahkota, jumlah kelopak, dan jumlah benang sari bunga mulai dari kelipatan 4 atau 5. Selanjutnya, pengklasifikasian tumbuhan berdasarkan tulang daun terbagi atas 4 macam, yaitu pertama, tulang daun yang mirip. Bentuk tulang daun ini memiliki struktur daun seperti sirip ikan. Contohnya pada daun pohon mangga, pohon mahoni, dan pohon jambu biji. 2. Tulang daun menjari. Bentuk tulang daun ini memiliki struktur daun seperti jari tangan. Contohnya pada daun singkong, daun pepaya, dan daun jarak. 3. Tulang daun melengkung. Bentuk tulang daun ini memiliki struktur daun seperti garis melengkung. Contohnya pada daun pohon sirih, pohon waru, dan pohon genjer. 4. Tulang daun sejajar. Bentuk tulang daun ini memiliki struktur daun seperti garis lurus sejajar. Contohnya pada daun tanaman jagung, daun kelapa sawit, daun padi, dan daun tebu. Terakhir, klasifikasi tumbuhan berdasarkan akarnya. Berdasarkan akarnya, tumbuhan dikelompokkan menjadi tumbuhan berakar tunggang. Tumbuhan berakar tunggang memiliki sebuah akar yang besar. Akar besar ini tumbuh dan memanjang ke dalam tanah. Akar tersebut dinamakan akar tunggang. Dari sebuah akar tunggang ini, tumbuhlah akar-akar kecil yang berjumlah banyak. Contoh tumbuhan yang berakar tunggang adalah mangga dan rambutan. Berikutnya, tumbuhan berakar napas. Akar napas tumbuh keluar dari batang bagian bawah. Akar tersebut sebagian muncul di permukaan tanah dan sebagian